Semangat pagi, sahabat semua. Kembali ketemu di sesi kedua, sesi Q&A, ngobrol-ngobrol seputar composting di program belajar composting online batch ke-34 ini. Dan kita lanjutkan. Nah, sebenarnya saya mau melanjutkan menjawab pertanyaannya Mas Haris mengenai daun kering. Nah, tapi kemudian karena beliau masih belum online, kita ke Kak Berian dulu aja sebagai yang sudah hadir di sore hari ini. Gimana Kak Berian? Kabarnya sehat? Masih posisi di Semarang berarti nih Kak Berian ya? Halo, kedengeran ya? Dengeran Kak? Aman. Oh, oke. Ya, Gimana Kak? Silakan. Apa yang di menarik Semarang sekarang. belajar composting kali ini dan ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Sebenarnya kan saya pemula banget ya Oh, itu dibandingin sama kayaknya Mas Haris tadi sudah kayaknya jago kalau masih ngeliat gampang. actionnya. Mantap lah. Suka apa? Kayaknya sudah jago banget itu tadi apa bikin mallnya tuh kayaknya wah udah sudah pakar nih kayaknya udah biasa nih. Biasa nyuci berasnya mungkin ya maksudnya. Silakan Kak. Enggak, sebenarnya sih nggak jago, cuman memang dari muda ya dari umur 20-an memang sudah misahin sampah Ya, gitu kan. mantap. Karena tapi sebenarnya misahinnya tuh bukan organik dan anorganik sih. Jadi misalkan kayak ada sisa kuah ya. Oke. Sisa kuah tuh saya tuh nggak suka minyak gitu. Kalau kita buang di tempat cuci piring kan dia akan berminyak gitu ya. Betul. Kebetulan saya nggak demen jadinya tuh saya awalnya tuh cuma taruh plastik aja, tetap saya Oke. buang sama, tapi harus tidak tercampur. Sama Ya. seperti kulit buah segala macam gitu kan. Nah kemudian saya iseng-iseng adalah pertama kayak infused water ya kan. Infused water cuman saya rendam air aja seminggu gitu kan, dia kayak ya rendaman air beras segala macam gitu. Ya. Habis itu ya cuman saya iniin gitu kan, saya apa kasih tanaman gitu kan, Oke. kasih ke tanah. Cuman belakangan ketika tadinya saya di Jakarta Mas. Oke. Di Jakarta di Jakarta kan emang enak kayak tadi ada siklus segala macam, kemudian Ya. kita bisa beli ya kan bisa beli refillnya sabun cair segala macam. Cuma kalau di Semarang kayaknya belum ada ya, Belum nyampe ya? Oke. belum nyampe gitu kan. Itu bagus juga nanti coba. Kemudian karena di Semarang nggak ada kan, jadi saya kayak dari awal lagi gitu kan. Ya. Cuman memang dari dulu seperti kayak pakai tempat pengurangan plastik segala macam gitu. Even saya itu gini Mas, saking OCD-nya, saya tidak akan membeli kemasan dalam plastik seperti chicken nugget. Oke. Sampai segitunya gitu, karena sempat ada satu momen itu yang sampai saya agak overthinking ya. Pokoknya overthinking stres gitu adalah ketika ada apa ya kayak misalkan kita makan bareng gitu ya, Ya. kemudian ada styrofoam itu tuh sampai beneran nggak mau makan gitu. Sampai Ini berarti gitu. kalau saya bilang itu level dewa tuh teman-teman yang begitu tuh. Wah, kayak Cuma kita nggak, ya, cuma kan nggak bisa memungkiri karena masih banyak, ya betul, kan? betul. Gitu. Kemudian sampai akhirnya ya itu saya lihat-lihat banyak reels ya thanks to sosial media sekarang Yes. gitu. Jadi kayak oh ada orang yang ngolah plastik itu agak melegakan sih, meskipun di sini kayak belum ini ya. Sampai Ya, saya lihat ada rumah yang batu batanya tuh dari plastik kan. Dia betul. jadi dari daur ulang plastik Ya, kemudian dipadatkan gitu kan. ya, betul. Itu cita-cita saya pengen punya rumah dari gitu. Jadi kayak Amin. sudah Kabar-kabarin ya kabar-kabar sudah sudah terbangun. berusaha. Ya, kabarnya harganya masih agak tinggi sih dan karena Nah, dia diimpor pengolahannya kan. masih belum populer lah, tapi akan menuju ke sana kok Betul. menurut saya sih. Ya itu salah satu teknologi yang menurut saya mutakhir adalah ya daur ulang sampah sih. Kalau Ya, handphone segala macam itu malah menambah sampah menurut saya ya. betul, betul. Gitu. Nah, kemudian dari sini saya kayak ya itu tadi kan kalau misalkan kita tanaman udah lebat dipotongin gitu ya. Ya, Terus kayak biasanya sih cuman saya taruh lagi di tanah, cuman kan dia tidak mengurai kan. oke. Jadi tetap aja sampai sekarang ya bentuknya daun. Ini kayaknya ada satu faktor yang kayaknya aku miss deh gitu. Karena Hmm. kayak oh tanah subur tuh dari daun-daun kering gitu kan. Cuman Ya, kayaknya nggak cuman itu deh oke. gitu. Makanya kemarin Instagram
ada lewat iklannya gitu, kayaknya doanya terjawab deh, aku pengen lihat, ternyata ya si mall itu gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, kemudian dari situ namanya manusia ya gitu. Udah harusnya mall selesai gitu. Oh, kok ada komposter ya gitu. Nah, itu yang mau saya tanyakan, kalau Ya. komposternya tuh terus kemudian saya tadinya kayak pingin buat sendiri kan gitu kan. Oh, dari tong terus dikasih keran gitu kan, terus dikasih kayak Betul. saringan. Ya. Cuma tadi saya lihat itunya fotonya loh, kok ada pintu sampingnya ya Ya. gitu kan. Nah, kalau misalkan komposter gitu, cuman tanyanya kalau beli seperti itu harganya berapa sih? Oke. Karena kemarin saya nyari di Semarang nggak ada. Memang nggak banyak sih yang penyediaannya, tapi sebenarnya di toko online ada beberapa yang saya masih amati ya, yang menyediakan yang kurang lebih seperti itu. Bisa dicoba dicek gitu ya, dijajal, siapa tahu lebih ekonomis, lebih terjangkau. Dan menurut saya speknya juga sudah oke kok. Tapi nanti kita lihat. Nanti kita bahas mengenai komposter ini. Ada lagi mungkin Kak Ber yang mau disampaikan? Nah, kemudian terus tadi si Mas Hari sudah bilang makut sih. Saya sih tertarik. Cuman saya ngelihat beberapa YouTube gitu ya, itu kan kita mesti iniin si lalat itu kan, black apa? Ya, Fly. betul. Nah, itu lalatnya dari mana sih? Gitu aja sih Ya, pertanyaannya. oke. Beli. Hmm. Kemudian berapa lama ketika si lalat betina itu tuh sampai menelurkan si magotnya itu? Kemudian apakah kita harus punya medianya, kan ada ya media dibuat dari kayu segala macam gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian apakah itu lalat itu ditaruh di outdoor atau indoor gitu aja sih. Gitu. Sip. Boleh saya jawab dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditambahkan selama kita masih punya waktu. Pokoknya kita manfaatkan dulu aja ngobrol-ngobrol kita sehari-hari. Baik, selamat welcome lagi Mas Haris, terima kasih sudah hadir. Saya jawab ya pertanyaannya dari Kak Berlian dan Kak Haris dulu juga, mumpung kemudian hadir, mengenai daun kering. Ini sebetulnya tadi juga sudah ditanyakan ya sama Kak Berlian di grup. Jadi kalau kita kan punyanya daun kering, itu sebaiknya diapain? Apakah harus dicacah dulu dan sebagainya? Sebetulnya daun kering yang sudah masuk ke dalam level bisa jadi penggembur nih, Mas Haris dan Kak Berlian, adalah kita cek karakternya dengan cara diremas yang paling gampang. Kalau daun kering itu diremas dia hancur, dia penggembur. Biasanya dia udah nyerap air, biasanya. Tapi kalau daun kering sudah coklat sekalipun, begitu kita remas, dia masih balik lagi jadi daun, dia belum jadi penggembur. Dia masih jadi katakanlah ya masih jadi tambahan sisa bahan organik, tambahan volume untuk menambah kepadatan dan variasi nutrisi di dalam media tanam kita, tetapi belum menjadi penggembur. Jadi kecuali kemudian memang ya itu tadi, kalau misalnya Kak Aris bilang apakah perlu kita cacah-cacah, akan sangat keren banget. Saya cuma membayangkan gini, proses composting semakin terlalu banyak langkahnya, biasanya akan semakin tidak mudah untuk kita lakukan secara konsisten. Jadi kalau misalnya, wah saya harus nyacah ya, awal-awal mah semangat gitu ya, begitu kemudian kedua, ketiga kali, ke-10 kali, nyacah terus gitu. Ini saya sih bayangan apa secara real aja gitu ya teman-teman semua. Ketika kemudian kita tidak menemukan sebuah metode yang paling simple, apalagi itu memakan waktu kita cukup banyak, itu biasanya akan menggerus konsistensi. Dan justru di dalam proses composting kita perlu menemukan apa yang paling simpel. Jadi saran saya adalah kalau misalkan memang mau pakai daun kering, ya berarti daunnya dikeringkan, Mas Haris. Jadi dikeringkan tuh bisa dijemur, bisa kemudian apakah karena kan sekarang kita memang sedang panas ya. Tapi kan panasnya lagi ajaib nih, ngerasain juga nggak di Sidoarjo atau mungkin di Semarang gitu ya. Jadi panas, juga hujan bisa sehari 2 hari tuh hujan gitu ya. Senang sih tanaman jadi seger, tapi kan kemudian oke, ini musim apa sebenarnya ya gitu ya. Tapi artinya membuat kita dalam proses pengeringan menjadi agak-agak tricky nih untuk kemudian mendapatkan katakanlah daun dengan kekeringan terbaik. Jadi saran saya pertama, kalau memang tetap mau pakai daun, pastikan Kak Haris berarti mengalokasikan waktu bukan buat mencacah saran saya, tetapi buat mengeringkan. Jadi gimana caranya, metodenya bisa pakai karung, bisa kemudian pakai tampah,
bisa open open apa ya, open land seperti itu. Jadi misalnya memang ada area yang kemudian ya kalau ditaruh di sini pasti daunnya lebih kering. Biasanya mungkin ditaruh di atasnya, bukan di atas tanah, malah di atas kayak paving atau lapangan semen seperti itu. Nah itu malah biasanya daunnya bisa jauh lebih kering. Tapi ya sekali lagi itu bagian dari effort. Tapi secara prinsip adalah selama daunnya itu dia tidak hancur, maka sebetulnya belum masuk kategori penggembur. Kalau nggak mau pakai komposter. Tetapi kalau pakai lubang organik, sikat aja. Jadi misalnya nih, Mas Haris gali lubang buat jeroan gitu ya, atau buat bangkai. Terus kemudian setelah bangkainya masuk, kasih daun kering, baru ditutup tanah, it's okay. Itu bagus. Bahkan itu bisa bisa membantu proses pengomposan si daunnya jadi lebih cepat. Kayak tadi misalnya saya menjawab pertanyaan dari Kak Berlian mengenai daun daun kering itu gimana ya cara pengolahannya, karena dia kok sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan bentuknya daun aja gitu ya, karena memang ya itulah begitulah karakternya si daun itu. Jadi kalau kita mau dia terkompos, maka kita perlu bantu dengan unsur organik yang lain gitu ya, unsur yang kemudian lebih mudah terurai, sisa bahan makanan gitu ya, bahkan diberikan mol, daun dikasih mol itu sudah satu langkah. Tetapi sebetulnya si mol ini kan butuh bahan olahan. Nah, daun ini kan secara teknis tidak mulai diolah nih sebetulnya sama bakteri. Nah, dia perlu dikasih tuh, misalnya sisa nasi gitu ya, atau kemudian mungkin sisa-sisa potongan-potongan kulit buah dan sebagainya. Itu akan mempercepat proses pengomposan si daunnya itu sendiri. Kalau kemudian kita mau mendapatkan kompos dari daun kering, ya itu juga bisa dilakukan. Jadi ibaratnya, misalnya tadi Mas Haris bilang, di tempat saya banyak nih daun kering. Misalkan Anda mau mengumpulkan dalam satu karung aja gitu ya Mas Haris ya, karung kumpulin gitu, terus kemudian di tengah-tengahnya diselipin sisa bahan organik, terus masukin daun lagi, habis itu disiram mol, itu udah lumayan tuh. Tungguin aja tuh seminggu 2 minggu, biasanya dia akan lebih terkompos gitu ya, tidak hanya sekedar sekedar mengering, tapi kemudian dia menyusut, bahkan kemudian menjadi serpian-serpian tanah seperti media tanam. Ya begitu sedikit tips mengenai daun kering. Tapi saya lagi kalau goalnya adalah penggembur, apalagi kalau Mas Haris punya maggot gitu ya, saran saya sih malah stoknya dedak aja Mas. Saya nggak tahu, harusnya sih di Sidoarjo dedak mungkin ya jauh lebih murah daripada di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta tuh di toko penjual terdekat itu 5.000 sekilo. Mungkin kalau di Sidoarjo bisa dapat 3.000 gitu ya. Wah udah stok aja Mas. Nah, dedak itu cepat banget menyerap air gitu ya. Jadi misalnya katakanlah tadi misalnya ada bau tuh, nah itu kan juga perlu kita telah nih baunya dari mana nih. Kalau baunya dari Magobox atau dari box Maggot, ya saya katakanlah sahabatnya si dedak itu saya selalu punya stok. Jadi begitu kayak kemarin tadi saya cerita si sisa ikan itu beraroma, ya udah saya taburin si dedak itu supaya kemudian dia menyerap, mengurangi kebasahan, kelembapan, dan itu yang membuat katakanlah aromanya jadi terkendali, kurang lebih seperti itu Mas Aris. Jadi kuncinya ada di daun kering. Kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan, mungkin bisa dituliskan di kolom chatting atau nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya lanjutkan dulu mengenai komposter. Nah, harga berapa? Jadi kalau di saya ini mungkin karena terlalu handmade ya Kak Bet. Dulu saya memang mungkin fokus di pembuatan, saya sempat ada sebelum pandemi apa ya, yang kemudian saya tuh betul-betul lagi ada di area itu. Jadi saya sehari itu bisa bikin 2 sampai 3 komposter gitu ya, untuk kemudian memenuhi pesanan pada saat itu. Waktu itu harganya masih 550.000 untuk ukuran yang 90 liter, belum dikirim, belum dengan ongkos kirim. Sekarang sudah di angka 650.000, dan itu pun butuh waktu sekitar 2 minggu bagi saya untuk dalam memprosesnya. Nah, buat sebagian orang itu menjadi harga yang cukup ya mendingan gue bikin sendiri deh kalau harganya segitu. Nah bagus, saya malah lebih senang kalau misalnya teman-teman bisa mengolah katakanlah gentong, ember atau segala macam untuk bisa membuat komposter sendiri di rumahnya. Saya punya video yang berisi tips kalau misalnya kita mengolah ember atau tong untuk jadi komposter, gimana tipsnya. Nah saya punya videonya, nanti saya diingatkan untuk kemudian saya nanti share linknya di grup WhatsApp mengenai tipsnya, ada di channel YouTube saya. Nah, kalau kemudian membuat pintu samping adalah effort nih, Kak Berlian, misalnya, menurut saya berarti kakak perlu punya 2 atau 3 komposter. Ya, jadi tanpa pintu. Artinya apa? Dipenuhin aja, Kak. Sampai penuh, begitu penuh kakak pindah ke komposter sebelahnya, sampai penuh lagi,
sampai komposter sebelahnya. Nah, begitu ketiga komposter ini penuh, baru kakak bongkar nih komposter yang pertama. Harusnya sih sudah terkompos dengan baik. Kalau kemudian ada pipa tengahnya, lalu kemudian pupuk cairnya dipanen secara berkala, harusnya sih lebih simple. Jadi ibaratnya modifikasi sendiri pasti jauh lebih murah. Saya yakin ibaratnya modal 200 atau 300 ribu, kakak udah bisa dapat 3 komposter dengan modal tong bekas atau ember cat bekas, bisa minta di material terdekat lah atau apa segala macam. Bahkan mungkin kalau Kak Berlian punya akses ke DLH setempat gitu ya, colek-colek, Mas saya praktisi composting nih, saya mau praktek kompos di rumah saya, bisa jadi dapat gratis gitu ya. Karena sebenarnya program pengolahan sampah, pemilihan sampah itu adalah program kelurahan kita se-Indonesia, teman-teman semua. Keren kan? Keren. Hampir di setiap kelurahan punya pencacah sampah dan pengolah sampah. Pertanyaannya, pernah lihat itu dipakai nggak di kelurahan kita? Itu aja gitu. Karena programnya ada, edukasinya tidak berjalan dengan masif, dengan lancar. Gitu. Jadi orang mikirnya kayak orang nitip sampah aja, padahal kan tidak sesederhana itu. Nah itu makanya kenapa saya bikin kelas ini, belajar composting online ini, terus ya katakanlah kalau sampai ada katakanlah tanda komitmennya transfer apa segala macam, itu kan sekedar supaya teman-teman lebih sungguh-sungguh belajar gitu ya. Bedanya antara kelas gratisan sama berbayar kan di situ. Kalau gratisan nggak datang juga nggak apa-apa. Kalau udah bayar kan walaupun 50.000, sayang nih kalau saya nggak memanfaatkan gitu loh. Lebih kepada rasa itunya. Karena setelah itu teman-teman akan sudah punya terequip dengan ilmu yang siapa tahu nih teman-teman, amit-amit ya kalau sampai kemudian tiba-tiba TPS TPA di tempatnya teman-teman tiba-tiba shutdown gitu ya, tertutup karena kemudian overload dan sebagainya, teman-teman nggak panik gitu. Ya udah, nggak aman aja kok. Apa sih yang bikin masalah sampah numpuk? Ya ketika bau aja. Bau itu dari mana? Ya dari sampah organik yang kecampur di sana, gitu. Dari bangkai-bangkai tikus yang kemudian masuk di sana. Kalau kemudian saya tidak masukin di sana, ya sampahnya mau sampai setahun 2 tahun juga nggak ada baunya. Tapi kalau sampai ada sisa bahan organiknya, 2-3 hari aja udah jadi masalah. Dari satu rumah, apalagi satu komplek nggak diangkut, begitu semua aja kurang lebih. Jadi teman-teman bisa jadi solusi nanti mudah-mudahan buat lingkungannya, bagaimana kita bisa menjadi solusi untuk kemudian penanganan yang seperti itu. Jadi begitu Kak Berlian, kalau komposter di saya itu 650.000, pesannya 2-3 minggu. Lama banget lah, karena apa? Saya ngerjain pakai tangan saya sendiri dan saya mengalokasikan waktu khusus buat membuat itu di antara kesibukan saya yang lain. Jadi saya malah lebih sarankan kakak modifikasi aja. Saya bantu, saya bantu asistensi dari jarak jauh dan sebagainya. Gitu ya Kak. Atau kemudian bisa cari di toko online, kayaknya ada sih yang masih menyediakan, siapa tahu juga terjangkau harganya dan sebagainya. Oke, nah ini mengenai BSF nih. Nah ini kalau Mas Haris mah udah jago ya. Saya sedikit cerita aja ya mengenai BSF, Mas Haris dan Kak Berlian, kita pendalaman lagi. Jadi serunya magotnya BSF ini, mungkin kita juga pernah melihat magot atau katakanlah belatung dari lalat yang lain gitu ya, lalat hijau dan sebagainya. Itu sama, mereka bentuknya ubut-ubut juga, tapi secara fisiologis dan titik hidup berbeda. Jadi kalau lalat yang biasanya yang kita lihat, yang lalat hijau atau lalat yang ada di tempat sampah dan sebagainya, itu dia siklus hidupnya adalah kalau ketika jadi belatung, nih belatung ya, belatungnya lalat hijau itu umurnya hanya 3-4 hari. Belatungnya lalat hijau. Tapi kemudian ketika dia jadi lalat nih, Kak Berlian, lalat hijau itu usianya 1-2 bulan. Wah, lama ya, panjang umurnya. Dan kemudian dia makan si lalat hijau ini. Sehingga lalat kecil lalat hijau itu dia makan, sehingga dia pasti cari makan entah di tempat sampah, entah di meja makan kita. Nah, makanya kenapa lalat ini kalau ada di sekitar kita bisa jadi faktor penyakit. Karena apa? Dia bisa makan di tempat sampah, dia suka tempat-tempat yang berbau busuk, lalu kemudian dia akan makan lagi di tempat meja makan kita dan sebagainya, itu kemudian jadi sumber penyakit. Nah, kalau BSF atau Black Shoulder Fly itu kebalik. Jadi masa jadi magotnya itu usianya bisa sampai 20 hari, gitu ya Mas Haris ya. Usia magotnya itu 20 hari. Dan satu magot itu dia bisa makan 4 kali ukuran badannya dalam waktu 1 hari. Bayangkan kalau kita punya 1 kilo magot, maka dia bisa mengolah 4 kilo sampah per hari. Artinya dalam waktu 20 hari, 80 kilo sampah sudah bisa diolah tuh sama 1 kilo maggot ini. Nah, itu yang kemudian membuat maggot ini jadi menarik. Karena apa? Begitu nanti dia jadi lalat nih, jadi kakak tadi bertanya, itu lalatnya dari mana? Ya dari si maggot itu. Jadi begitu magotnya jadi pupa, jadi prepupa, jadi pupa, terus kemudian dia jadi lalat, BSF, usianya lalat BSF ini hanya 3-13 hari, Kak Berlian. Bahkan bisa jadi lebih cepat ketika yang jantan itu kawin, dia mati,
Yang betina habis bertelur dia mati. Jadi dan dia tidak makan. Nah, ini yang menarik. Jadi lalat BSF itu tidak makan, kita tidak akan menemukan lalat BSF lagi ngemil di meja makan kita, enggak. Bahkan lalat BSF itu tidak suka sampah yang berbau busuk. Dia justru suka di aroma-aroma fermentasi. Jadi misalnya nanti bisa bikin ekoenzim gitu, nanti tiba-tiba ada lalat BSF di sekitar situ sangat mungkin gitu, karena mereka suka dengan hal-hal yang sifatnya fermentasi, bukan busuk ya. Jadi bukan sampah berbau busuk, tapi mereka suka yang fermentasi. Nah, jadi mereka akan ke sana, mereka hanya minum, tidak makan. Nah, tadi kalau misalnya ngomong tentang media, sebetulnya BSF itu tidak butuh media ya, dia hanya butuh tempat penangkaran si magotnya. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau mendapatkan siklus yang terkendali, kita dapat telurnya dan sebagainya, kita perlu kandangkan khusus si maggot prepupa supaya jadi lalat di sana, biar mereka kawin di sana, bertelur di sana, dapat telur di sana, lalu baru masukin ke maggot lagi. Jadi ada sebuah proses yang kalau Kak Berlian ternyata adalah tipe orang yang nggak apa-apa ketemu sama yang ugut-ugut seperti itu, DSF itu salah satu solusi yang paling keren untuk kemudian mengolah sampah organik. Itu dari saya kurang lebih. Nah, terus tadi ditaruhnya di outdoor atau di indoor, sebetulnya kalau si maggotnya itu jangan sampai kena hujan. Karena nanti becek ya si sabun organiknya. Jadi ditaruhnya di indoor, tapi kalau si kandang BSF-nya itu sesekali memang perlu disiram air supaya buat minumnya mereka. Nah, jadi begitu. Kurang lebih cerita sedikit mengenai BSF. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Wah, ini Mas Haris tanya fungsi dari ekoenzim. Jadi ekoenzim itu berdasarkan pengalaman saya, karena dia terfermentasi selama 3 bulan dan aromanya itu kecut seger gitu, Mas Haris. Kecut seger dan keset. Jadi ketika kita pegang cairannya itu keset, dan kesetnya itu bahkan sampai bisa di level bisa ngambil minyak. Jadi misalnya kompor nih, suka kecipratan bekas gorengan apa segala macam, semprotin aja, semprotin, lap pakai lap kering gitu ya, di situ udah ting gitu ya. Maksudnya biasa kita katakanlah pakai sabun cuci piring gitu ya untuk kemudian mengambil minyak, ini udah semprotin ekoenzim aja lalu dilap, beres. Bisa jadi campuran untuk katakanlah pembersih lantai misalnya, atau cuci piring juga bisa. Jadi buat tambahan. Jadi misalnya kita sudah punya sabun cuci piring, terus kita tambahan ekoenzim sedikit, itu akan membuat katakanlah ya kandungan penyerap kotorannya itu jadi lebih baik. Bahkan di beberapa level ekoenzim itu dipakai untuk pemulihan biota di sungai. Jadi misalnya ada sungai yang lagi keruh nih, atau katakanlah kotor karena kena limbah pabrik dan sebagainya. Itu teman-teman praktisi lingkungan ngumpulin ekoenzim, tuangin ke sana. Dan itu yang kemudian membuat proses emulsi mungkin ya. Jadi kotoran-kotoran dari sungainya itu teremulsi sama ekoenzim, terolah dan secara berkala lama-kelamaan dia menjadi lebih baik sungainya. Kurang lebih seperti itu fungsinya ekoenzim, Mas Haris. Oke, kita masih punya waktu. Silakan Mas Haris dulu deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang mau disampaikan boleh. Iya, Mas. Jadi kayak saya tadi ceritakan di awal itu, awal mula dari pilah sampah ini kan kesadaran pertama nih, Mas. Ya. Nah, dari situ itu saya juga berpikir setelah kita pilah sampah itu pasti kan nanti diambil tukang sampah, akhirnya juga nyatu lagi tuh. Iya, betul. Makanya itu alasan saya melakukan cari-cari cara solusi supaya bisa apa sih manfaatnya nanti pilah sampah itu, ternyata bisa dikompos dan bagaimana caranya. Terus BSF ini benar-benar masih awam juga, saya baru memulai, Mas. Nah, saya tuh pengen juga tahu atau Mas Andito punya good case practice yang pengolahan sampah secara komunal. Saya berpikiran kan maggot itu memang luar biasa, Mas. Maggot itu memang luar biasa. Cuman tadi ada polusi bau dan akhirnya sudah terjawab oleh Mas Andito juga. Mungkin saya akan coba nanti praktekkan. Saya kurang pede kalau itu saya terapkan ke tetangga-tetangga saya untuk maggot sebenarnya. Jadi pengen saya sharing, ini maggot ini keren gitu loh. Ada nggak good case practice tentang yang komunal gitu, Mas? Karena saya juga hidup di perkampungan kan, yang masyarakatnya juga secara pengolahan sampah belum terlalu sadar, tingkat kesadarannya tinggi gitu. Oke, komunal. Jadi tadi yang saya sebutkan, misalnya Bank Sampah Panata Bumi, Mas Haris bisa IG-nya, Instagram-nya namanya Panata Bumi. Mas Arif itu ownernya, saya kenal
saya jadi berkenalan dan salah satu mentor saya di dunia permagotan. Jadi ya beliau sudah secara komunal, secara kawasan gitu ya, artinya sudah melakukan kayaknya sama-sama di Jawa Timur kayak deh Mas. Mungkin siapa tahu bisa diagendakan mampir gitu ya, siapa tahu bisa dilewatkan. Itu beliau memang sudah menjadikan bank sampahnya bukan hanya menerima sampah yang anorganik saja, tapi justru yang organik karena beliau punya si magot ini gitu ya. Jadi katakanlah kalau saya lihat di Facebooknya kemarin tuh kayaknya kandang magotnya mungkin ukurannya 5x5 meter gitu, terus apa udah lalatnya tuh kayak kalau orang lihat ini mah hama lalat nih gitu ya, karena banyak sekali gitu. Tapi ya hasilnya adalah ya telurnya banyak, gitu, magotnya banyak, karena kita sudah tahu siklusnya, tahu bentuknya. Wah itu mah keren banget, itu bisa jadi solusi banget buat banyak hal gitu ya. Apalagi magotnya itu kita bisa jual kan, dalam artian ketika sudah cukup banyak berlebih, kita bisa keringkan, kita bisa jual ke orang-orang yang memang punya hobi, mungkin punya suka burung atau ikan koi atau apa segala macam yang kemudian magot baik secara segar maupun kering tuh lebih direkomendasikan karena kita bisa simpen. Kalau fresh kan ya karena segar jadi tidak mudah untuk kemudian bisa dikirim, tapi kalau kering itu dia lebih bisa dikirim. Jadi secara komunal salah satu contohnya di situ Mas Haris di Panata Bumi itu, saya pribadi pun sebetulnya lagi prototipe, lagi uji coba. Saya mencoba bekerja sama 2 tetangga saya gitu ya. Jadi satu magot box di rumah saya itu, selain di rumah saya juga ngompos punya tetangga saya. Tadinya beliau pesan komposter di saya, terus komposternya rusak, dan beliau udah nggak memperpanjang komposternya, terus saya tawarin, mau nggak masih milah sampahnya taruh di tempat saya gitu. Jadi saya lagi belajar pakai magot nih. Udah, jadi saya bekerja sama 2 tetangga saya itu. Yang satu tidak lanjut karena terlalu jauh effort saya buat ngambil sampahnya, dan beliau tidak cukup punya kekuatan hati untuk nganterin sampahnya setiap hari atau berkala ke rumah saya. Jadi akhirnya saya yang bekerja sama 1 tetangga saya. Itu saya sudah bisa melihat, gile, ini bisa banget, ini solusi banget. Apa sistemnya itu sudah betul-betul kelihatan. Jadi memang akhirnya kuncinya begini, Mas Haris. Sebelum memperkenalkan ke tetangga, Mas Haris memang harus enjoy dulu. Harus nyaman dulu dengan siklusnya, terus kemudian ibaratnya kita nggak tahu tetangga itu punya concern yang sama nggak sih terhadap pengolahan sampah. Karena kalau kemudian goalnya, tujuannya adalah di ekonomi, katakanlah kita bisa jual magotnya segala macam, kadang-kadang itu nggak terlalu menggerakkan gitu ya, karena memang uangnya nggak gede kan di dalam hasil, khususnya di skala rumah tangga. Kalau di skala kawasan, waduh, itu saya punya mentor Mbak Wildayanti, itu duitnya berlipat-lipat gitu, karena apa, beliau mengolah sampah kawasan di Sentul gitu, di Sentul City, Sentul area itu jadi kawasannya beliau ngolah sampah organiknya, beliau bahkan sudah memikirkan dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi artinya kalau ada yang punya pupuk cair, beliau sudah punya binaan-binaan untuk kemudian menyerap hasil-hasil dari composting dan sebagainya. Jadi sampah tuh sebetulnya duitnya gede banget kalau kita mau ngomong soal uang. Tetapi kan yang terpenting adalah bukan soal uangnya. Yang tadi Mas Haris bilang bahwa kalau kita milah sampah tapi terus dicampur lagi ke tukang sampah, ya kecampur lagi gitu ya. Bahkan sebelum sampai ke tempat ke TPA aja mungkin udah kecampur-campur. Ada kucing kah, anjing kah gitu yang kemudian, atau pemulung mungkin, ini plastik isinya apa, begitu buka, wah apa bau, bukannya kemudian diberesin malah diawur-awur di situ kan. Itu terjadi gitu. Jadi langkahnya yang sudah dilakukan oleh Mas Haris ini sudah sangat benar gitu ya, untuk kemudian mengolah sendiri. Jadi tips saya adalah memang Mas Haris harus nyaman dulu, enjoy dulu, nikmatin terus prosesnya sampai kemudian tetangga itu melihat ada sebuah benefit yang kok tempat sampahmu bersih terus sih Mas, gitu misalnya. Kok sampahmu dikit sekali sih gitu. Misalnya saya nggak tahu model pengambilan sampahnya di sana seperti apa, apakah pakai gerobakan atau apa, yang kemudian begitu mereka tuh kayaknya tiap hari buang sampah. Ke Mas Haris, kok Mas Haris nggak buang sampah hari ini gitu ya, karena memang mungkin sampahnya jadi sangat sedikit kan, kerasa banget ya ketika kemudian sampah organik itu kita olah sendiri, terasa deh betul-betul iya ya, tempat sampah kita yang tadinya sehari bisa langsung penuh, sekarang kok 3-4 hari kok nggak penuh-penuh ya. Emang karena memang sampah terbesar kita ada di sisa bahan organik itu.
Nah, tinggal kita terus-menerus menemukan triknya. Dan paling enak emang ketemu temennya sih. Jadi jujur aja saya ini nyari temen ya, Kak Berlian, Kak Dekan, sekalian kalau dengar rekamannya Mas Haris juga. Tujuan saya bikin program ini saya nyari temen sebetulnya. Sebanyak mungkin. Ya bersyukur di program composting ini saya udah punya teman dari Aceh sampai Papua nih ada yang belajar di sini gitu ya. Sekitar sudah lulusannya udah sekitar 200-an orang lah. Walaupun nggak semuanya masuk di grup Sahabat Rumah Hijau karena nggak semuanya menyelesaikan tugasnya, tetapi saya sudah punya teman sekian banyak gitu. Paling nggak ya amit-amit sampai kemudian Indonesia darurat sampah, saya punya 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 agen gitu ya, punya teman-teman sepemahaman bahwa sampah itu bukan sebuah hal yang menjadi masalah kalau kita tahu caranya. Nah, jadi mudah-mudahan Mas Haris, kalau tips saya adalah buat teman-teman secara komunitasnya, nikmatin aja dulu itunya apa prosesnya Mas Haris mengompos, bahkan kalau bisa mungkin tidak dengan satu metode, bisa dengan lubang organik bisa dicoba juga, mungkin bisa nyoba kompos pot juga gitu, sehingga ketika punya ketemu tetangga yang kemudian wah Mas Haris mah enak, nggak takut sama maggot, saya mah geli lihat gituan, ya udah Bu, pakai kompos pot aja gitu misalnya, atau kemudian Ibu punya ember bekas, kita bisa olah nih jadi komposter. Jadi solusinya tidak satu, bukan hanya di maggot aja, tetapi bisa pakai kompos pot, bisa pakai ember yang dimodifikasi, pokoknya selalu ada solusi untuk sampah yang terpilah. Tetapi kita nggak ngasih solusi buat sampah yang kecampur ya, gitu. Maksudnya kalau sampah yang kecampur ya urus sendirilah gitu. Tapi ketika terpilah yuk kita olah bareng-bareng karena ujung-ujungnya adalah kebaikan buat lingkungan kita bersama. Sedikit cerita di batch sebelumnya. Ada yang bertanya tentang, Mas punya berita tentang Bandung nggak? Kenapa emangnya gitu? Karena di kompleks sebelahnya sampahnya nggak diambil. Dan itu udah heboh. Wah, nggak diambil berapa lama? 2 minggu. Bayangin, nggak diambil sampah 2 minggu. Untung di kompleks itu nggak ada masalah. Tapi artinya kan yang di sebelah jadi panik kan. Dan apa yang terjadi ketika sampah nggak diambil 2 minggu? Biasanya nggak jauh dari situ akan timbul TPS-TPS liar. Orang mulai nggak betah untuk kemudian ada sampah di depan rumahnya, mereka akan jalan naik motor apa, ini tanpa kosong nih, taruh di situ satu. Begitu orang naruh satu sampah di situ, boleh ya buang sampah sini, gitu aja terus akhirnya jadi TPS liar di sana dan jadi masalah. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan bisa Mas Haris sebelum masuk ke komunal, pengalaman saya begini, kalau Mas Haris konsisten dan nyaman, pasti ketemu deh sama teman seperjalanannya. Masa ketua RT atau DLA kelurahan apa segala macam nggak menotis nih ada orang-orang seperti Mas Haris yang kemudian peduli sama lingkungan dan siapa tahu bisa jadi mulai penggeraknya. Tapi sebelum sampai ke sana, Mas Haris perlu nyaman dulu dengan proses composting keseharian. Begitu Mas Haris, terima kasih sudah berbagi. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya di grup WhatsApp. Ini kita sudah tinggal ada 6 menit terakhir. Terakhir Kak Berlian, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Mungkin gini sih, tadi menarik Mas Haris gitu untuk mengajak tetangga. Ada nggak misalkan, kalau saya kan hanya sebatas gini, itu misalkan kulit buah jangan dibuang buat infused water, terus nanti diminum bisa, ditaruh tanaman bisa juga gitu kan. Nah, kalau untuk yang sisa-sisa makanan, misalkan kuah sup gitu ya, ampasnya habis masih ada sisanya, boleh nggak sih kita langsung taruh di tanah gitu? Sangat boleh. Sangat boleh. Oh, jadi minyak-minyaknya pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Kayak misalkan bumbu rendangnya habis, nah itu masih ada bumbunya, tanpa dikomposting bisa nggak langsung dikubur di tanah gitu? Nah, sebetulnya misalkan ketika Kak Ber mengubur itu sedang mengompos, jadi nggak apa-apa. Oh. Langsung aja. Oh iya. Ya. Nah, apa yang membuat menjadi tidak boleh? Lihat efeknya Kak. Misalnya begitu dituang kok jadi kuning ya, jadi apa? Nah itu mungkin bisa jadi ya harusnya sih nggak panas-panas dibuang kan ya, tapi artinya mungkin apakah kemudian terlalu pekat atau kemudian ada hal-hal yang terjadi di sana dan sebagainya. Tapi selama itu belum terjadi, sikat aja kan. Maksudnya kembalikan segala yang sifatnya organik itu ke tanah lagi. Jadi nggak ada masalah kan. Daripada kita buang nyampur dengan yang anorganik gitu ya. Betul banget. Masih lebih penting gitu ya. Oke. Paham. Sip. Terima kasih Kak Berlian, Kak Haris buat kebersamaannya di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan di katakanlah 1,5 jam kita bersama ini bisa bermanfaat. Sekali lagi kita masih punya kebersamaan selama 4 minggu ya, Kak Berlian, Kak Haris, Kak Deka juga di grup WhatsApp.
silakan mempraktekkan. Kenapa 4 minggu? Karena 4 minggu biasanya adalah waktu yang sangat cukup untuk kita mempraktekkan dari awal. Katakanlah Kak Berlian, Kak Aris, Kak Deka sudah menjadi praktisi composting, coba dimulai lagi. Karena kan pasti hari ini menghasilkan sampah kan. Minimal kulit telur lah gitu ya, minimal air beras lah gitu, pasti kan selalu ada sampah, minimal kulit buah. Nah itu coba dipraktekkan, dikompos dengan metode apapun, mau pakai maggot, mau pakai lubang organik, mau bahkan sesederhana tadi Kak Berlian, saya nuang sisa saya ke tanah nih, gimana? Coba aja tuh difoto, divideokan gitu, untuk kemudian kita bisa dilihat bahwa oh iya ya menarik juga. Karena begini, di batch yang sebelumnya itu ada yang tinggalnya itu di tengah hutan. Jadi dia ikut belajar kompos untuk mencari informasi apakah yang dia lakukan sudah benar. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah setiap dia punya sisa bahan makanan itu dia buang ke belakang rumahnya. Karena apa? Belakang rumahnya hutan. Terus dia bertanya sama saya boleh nggak begini ya Mas? Ya boleh banget. Selama kemudian yang dibuang bukan plastik, selama yang dibuang bukan bahan anorganik, terus selama dimakan sama hewan-hewan, ya itulah proses composting yang paling dekat di rumah Anda gitu. Oh di rumah saya ya nggak ada harimau, maksudnya bukan harimau ya di sana apa ya? Oh babi hutan nggak ada tuh babi hutan atau kemudian rusa dan sebagainya. Dia masih ada hewan-hewan yang seperti itu di belakang rumahnya yang kemudian memakan kulit buah, sisa sayuran yang mereka buang ke sana. Bagus banget gitu. Bahkan ada yang tinggalnya itu, jadi rumahnya itu di tengah laut Kak. Jadi rumahnya itu di tengah laut, sehingga kemudian dia hari-harinya itu sampahnya itu dia buang ke laut, sampah sisa organiknya itu. Buat saya nggak apa-apa, selama yang dibuang adalah yang organik. Karena ikan-ikan di laut yang makan-makan itu juga. Gitu. Jadi sangat tidak apa-apa, selama yang anorganiknya nggak ikut kebuang ke sana. Karena kalau udah plastik yang kebuang, nah itu jadi masalah, itu membunuh bahkan gitu ya, membunuh hewan-hewan dan sebagainya. Nah, artinya apa? Setiap dari kita punya wisdom di tempat kita masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Justru keberagaman itulah yang mau kita pelajari bersama. Bahkan saya pribadi jadi sangat belajar dari keseharian teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini bisa bermanfaat. Langkahnya mungkin kecil sekarang kerasanya Kak, tapi karena kita lakukannya rame-rame, mudah-mudahan tempat tinggal kita jadi jauh lebih oke. Indonesia yang katanya akan mencapai apa bonus demografi apa segala macam, akan ada ibu kota baru dan sebagainya. Kalau kita tidak ikut peduli bahwa setiap pembangunan, setiap proses itu ada sampahnya, nah itu tuh saya berfokus di situ deh. Saya pokoknya nyari teman-teman 1-2 orang ini yang untuk kemudian ketika saya nggak pernah tahu kita akan ketemu sama siapa ya di belakang sana, peranannya Kak Berlian, Kak Haris, Kak Deka semuanya. Kita nggak pernah tahu akan ketemu sama siapa yang kemudian tiba-tiba itu menjadi sebuah solusi untuk menjadikan lingkungan tempat tinggal kita, bahkan negara kita menjadi lebih baik melalui peranan kita yang kelihatannya saat ini sederhana. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita lakukan dan bergerak bersama, saling menyemangati bersama. Begitu Kak Berlian, Kak Haris, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Thank you. Terima kasih ya. Sehat-sehat.